ketemu dengan sore yang menyenangkan ya, ketemu teman-teman di diskusi Kumi setelah 1 bulan. Biasanya kami minimal 2 diskusi 1 bulan, tapi karena beberapa hari ini anggota agak sibuk, jadi sekali sebulan udah mantep lah. Gitu. Dan pembicara kali ini adalah Kak Meggy Sujatmiko, aku yang mengusulkan di grup. Beliau adalah penerjemah The Poppy War Series, buku pertama dan buku ketiga, karena buku kedua Mbak Meggy waktu itu sedang sibuk, jadi diambil alih oleh penerjemah yang lain dan beliau bertugas sebagai editor gitu. Dan juga 2 novelnya Junhur, yaitu The Red Palace, yang ini covernya cakep banget, dan yang kedua adalah A Crane Among Wolves. Aku dengar-dengar novel ketiga juga akan segera diterjemahkan, tapi aku tidak tahu apakah dipegang GPU atau penerbit lain. Nah, itu pertama. Kenapa? Novel pertamanya Junhur sebenarnya, cuma Iya, gitu ya. Kan nggak ada sebelum, jadi sebelum The Red Palace kayaknya sebentar lagi sih bakal terbit di GPU. Oh, malah justru yang pertama ya itu ya? Iya, jadi yang pertama dia tulis, tapi memang diterbitkan yang ketiga di sini. Oh, I see. Oke, terima kasih informasi tambahannya. Dan untuk edisi kali ini, Kumi mengambil tema pembahasan soal fantasi dan juga historical fiction. Waktu aku mengajukan Mbak Meggy sebagai pengisi diskusi, waktu itu aku mikir, aku sangat terkesima dengan terjemahan The Poppy War, habis itu The Dragon Republic, tapi sempat mandek untuk melanjutkan novel ketiganya yang ini kayak Batako ini, setebel ini. Gara-gara aku membaca The Drowning Fate dulu, jadi harusnya aku selesaiin seriesnya dulu baru baca spin-off-nya. Tapi ternyata justru baca spin-off-nya dulu, dan akhirnya sempat kehilangan nafsu untuk lanjut karena kayaknya akhirnya bakalan sedih deh gitu. Nah, karena tertarik dengan terjemahannya, aku pikir sulit dalam bayanganku. Aku belum punya banyak pengalaman untuk mengalih bahasakan. Tapi dalam bayanganku ketika kita mencoba untuk menerjemahkan fantasi yang dimana di situ ada sistem dunia yang dibentuk oleh penulisnya sendiri, itu akan sangat rumit gitu. Ada banyak penggunaan kata yang mungkin harus diubah sedemikian rupa, terus habis itu juga tetap mempertahankan nuansa dari novel itu sendiri, terus habis itu juga tetap mempertahankan suara dari penulis. Jadi pikirku karena world buildingnya yang sangat-sangat rumit, menerjemahkan R.F. Kuang ini bukan hal yang mudah gitu. Dan itu berlaku juga sama Junhur. Karena historical fiction itu bagiku juga sulit untuk bisa diterima karena kadang pembaca Indonesia ini kan merasa jauh dengan sejarah di luar Indonesia itu sendiri, atau bahkan beberapa juga merasa asing bahkan dengan sejarah dalam negerinya sendiri gitu. Apalagi kalau di luar. Jadi ketika menerjemahkan, aku pikir Kak Meggy harus memastikan bahwa konteks sejarahnya tidak boleh dihilangkan, tapi juga kita tetap merasa dekat dengan peristiwa-peristiwa itu. Nah, itu inti diskusinya. Kita akan ngomongin panjang lebar. Tapi yang aku harap dari diskusi sore ini adalah ini akan jadi semacam kayak ruang kita untuk berbicara secara lebih cair, jadi nggak cuma soal ngomongin secara khusus soal terjemahannya R.F. Kuang dan juga Junhur, tapi juga ngomongin soal dapur penerjemahan itu sendiri. Kalau Kak Meggy yang sudah terjun di industri ini sangat-sangat lama, aku pikir dia pasti juga merasakan ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga berharap dapat cerita dari teman-teman ketika membaca novel-novel yang ditulis oleh seorang perempuan, membahas perang, dan juga dilalui dengan riset-riset yang sangat mendalam gitu. Karena setelah membaca The Poppy War series ini, aku kok merasa kayak pandanganku soal perang itu jadi agak bergeser ya gitu. Mungkin karena aku mengambil sudut pandangnya dari para pelaku yang terjun langsung dalam perang itu sendiri. Jadi ngerasa kayak, oh ternyata aku nggak punya suara, aku sebagai rakyat jelata tuh nggak punya suara ya dalam perang gitu. Itu, jadi silakan teman-teman selama diskusi, teman-teman boleh mengirim pertanyaan di kolom komentar, boleh
juga angkat tangan untuk nanti menanggapi. Tadi aku sudah ngobrol dengan Kak Laras dan dia memberikan insight yang sangat banyak soal penulis Korea, dan aku harap Kak Laras nanti juga mau menambahkan informasi soal itu. Terus habis itu boleh juga untuk ngasih review sedikit pembacaan tentang terjemahannya Kak Maggie, dan tidak perlu nunggu diskusi selesai ya. Artinya gunakan kolom komentar semenyenangkan mungkin, sebebas mungkin. Jadikan ini ruang cair untuk kita semua berkumpul sebagai pembaca. Gitu. Oke, Kak Maggie, pertanyaan pertama aku belum mau terjun ke teknis deh. Oke. Aku ingin mulai dengan proses Kak Maggie akhirnya mendapatkan naskah Junhur dan juga RF Kwang gitu. Artinya apakah sebelum ditawarkan oleh penerbit GPU gitu, Kak Maggie sudah baca versi bahasa Inggrisnya dulu atau seperti apa? Silakan. Kalau untuk dari RF Kwang dulu deh ya. Karena kebetulan Poppy War ini kan karya debutnya dia ya. Jadi benar-benar buku hasil karya pertamanya dia gitu, sebelum yang lain-lain. Jadi aku jujur waktu pertama kali ditawarkan menerjemahkan The Poppy War itu, satu, aku belum pernah dengar siapa RF Kwang gitu kan. Aku pikir tadinya malah laki-laki gitu, karena aku tidak tahu R-nya itu apa. Ternyata dia perempuan gitu kan, Rebecca. Lalu kedua, aku bahkan awalnya tidak tahu bahwa buku ini trilogi gitu. Aku pikir hanya satu buku yang berdiri sendiri gitu kan. Nah, sama ditawarkan itu cuma dikasih sinopsisnya. Pada dasarnya coba dikasih sinopsisnya oleh editor penanggung jawabnya di GPU gitu kan. Lalu ditawarkan, Matt, ini ada buku, mau nggak nerjemahin gitu kan. Lalu aku baca sinopsisnya gitu, oh kayaknya menarik juga, boleh deh Mbak gitu. Aku kan sama editor benar penanggung jawabnya gitu. Junhur juga sama sebenarnya, aku juga belum pernah dengar, karena sebenarnya menurutku ya banyak banyak penulis-penulis yang menulis tema Asia ini awal-awalnya belum terlalu dikenal di kita di Indonesia, karena kita dulu-dulu kan lebih banyak penulis-penulis barat ya. Maksudnya penulis-penulis barat kayak Jonathan Stroud gitu kan, atau ya Harry Potter lah yang terkenal ya J.K. Rowling gitu kan. Kita lebih tahu penulis-penulis dari barat gitu kan sebenarnya. Lalu sekarang mulai ada pergeseran ke sastra-sastra Asia sekarang gitu kan. Walaupun memang Kwang ini, Rebecca Kwang dengan Junhur sebenarnya bukan penulis Asia yang tinggal di Asia gitu kan. Mereka ini sebenarnya diaspora di luar negeri gitu kan. Rebecca Kwang di Amerika, sedangkan Junhur di Kanada gitu. Itu sih kira-kira. Oke, aku menggarisbawahi tadi apa yang dikatakan oleh Kak Maggie ketika Kak Maggie bilang bahwa aku baru tahu RF Kwang ketika ditawarkan naskah ini gitu ya. Ya. Nah, menariknya aku juga merasa ada pergeseran selera baca juga sih di kalangan para pembaca gitu, sehingga nama RF Kwang dan juga Junhur akhirnya naik sekali, terutama di pembicaraan di Twitter. Ada Kak Rahel Yuska dari klub buku Sinar Jaya di sini. Aku ngikutin juga dan menyenangkan untuk mengikuti kegiatan komunitas baca, teman-teman baca, karena pada akhirnya mereka ini ternyata membaca fiksi itu dengan sangat serius dan dibahas dengan mendalam gitu loh. Kalau kita awalnya kan ngerasa kayak fiksi ini bukan sesuatu yang serius itu gitu, tapi dengan adanya komunitas baca online ternyata mereka malah bisa membedah satu novel fiksi yang itu dilakukan dengan hati-hati dan dengan banyak perspektif gitu. Jadi menarik. Terus ketika akhirnya sudah dapat novelnya RF Kwang nih, kita ngomongin RF Kwang dulu ya. Baca versi bahasa Inggrisnya gitu. Apa yang pada akhirnya Kak Maggie dapatkan kesan pertamanya setelah membaca The Poppy War? Itu kan tebel banget ya, itu tebel dan rumit. Dan kita bisa bilang bahwa kayaknya orang kalau suka sama tokoh utamanya Sirin,
itu tidak semua pembaca bakalan suka dengan sifatnya Rin deh gitu. Iya. Gimana tuh? Aku pertama kali ngerjain Poppy War itu jujur mengejutkan sih ya buat aku, banget 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 gitu loh. Karena aku pribadi sebenarnya bukan pembaca fantasi. Mungkin satu-satunya buku fantasi yang aku baca itu Harry Potter. Cuma Harry Potter. Karena memang bukan kegemaranku aja gitu loh secara pribadi. Jadi, tapi dalam menerjemahkan, aku suka mencoba menerjemahkan berbagai genre kalau diberi kesempatan gitu kan. Karena itu kan sesuatu yang menantang ya. Maksudku mencoba menerjemahkan genre yang berbeda-beda gitu loh. Nah, waktu pertama kali dapet Poppy War ini, aku pikir ya buku fantasi biasa gitu loh. Oke, dengan latar belakang tema perang. Itu yang pertama aku pikir. Di, mungkin bagi teman-teman yang sudah baca juga tahu ya, depannya itu benar-benar cuma kayak cerita film gitu kan, cerita dongeng gitu kan, seru gitu kan, anak sekolah di asrama belajar belajar ilmu bela diri, tapi dengan diwarnai unsur magic gitu kan. Nah, makin ke belakang, aku spoiler nggak apa-apa ya, aku anggapnya ini sudah baca ya teman-teman yang hadir di sini Poppy War-nya. Dikit aja, dikit. Dikit Spoilernya aja jangan ya. kebanyakan ya. Oke, nah cuma kan kalau kita mulai masuk ke bagian akhir buku The Poppy War itu kan mulai memasuki perangnya, the real perangnya ya. Di situ aku terkejutnya aku paling banyak di situ sebenarnya gitu kan, betapa R.S. Wang ini menggambarkan perang benar-benar apa adanya gitu loh, benar betapa brutalnya perang gitu loh, berapa efeknya ini ke rakyat, berapa efeknya ini ke para prajurit gitu kan, benar-benar brutal gitu loh penggambarannya kalau menurutku ya. Dan um, tapi memang menurutku ya itulah apa adanya, kenyataannya perang itu kan memang begitu ya. Kenyataannya perang itu bukan sesuatu yang indah, memang sesuatu yang merusak, menyakitkan gitu kan, dan ya sebrutal itu gitu. Lalu sampai ada di bagian yang kalau bagi yang sudah baca mungkin tahu di bagian penggambaran di bagaimana satu kota dihancurkan di bagian akhir buku The Poppy War itu, di titik itu aku mulai berpikir sebentar, kayaknya ini bukan rekaan ya, bukan rekaan penulisnya gitu loh, apa yang terjadi di dalam buku itu, penggambaran apa yang terjadi di kota itu. Nah, dari situ terus aku cari tahu tuh gitu kan. Ini sebenarnya peristiwa yang benar-benar terjadi kah gitu loh. Karena mulai di situ aku mulai bisa meraba kan, siapakah itu, siapa namanya waktu itu aku lupa kok, maaf aku udah lama banget yang ngerjain ini jadi agak lupa. Tapi maksudnya aku mulai bisa meraba, oh ini tuh Jepang gitu loh, ini negara Jepang yang digambarkan. Maksudnya kalau Rin kan memang jelas mewakili negara aslinya Tiongkok gitu, kita udah bisa tebak lah ya dari depan gitu kan. Tapi lawannya siapa itu waktu itu kan Nikan, maaf Nikan ya, negara Nikan gitu kan. Itu lama-lama kita bisa meraba kan bahwa Nikan ini Jepang gitu kan. Nah, dari situ aku mulai bertanya-tanya gitu kan, ini sebenarnya peristiwa ini benar-benar terjadi atau hanya rekaan penulisnya. Nah, lalu aku mulai tuh cari-cari informasinya dan ternyata akhirnya aku ketahui bahwa memang peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan apa yang digambarkan di dalam bukunya itu peristiwa brutal yang terjadi di dalam penggambaran bukunya itu benar-benar terjadi, dan memang kenyataannya bahkan lebih brutal lagi dari itu gitu loh. Itu hanya sebagian kecil saja gitu loh yang dimasukkan oleh Wang ke dalam buku The Poppy War. Itu sih kesanku pertama banget, aku sampai benar-benar shock banget waktu itu, waktu mulai sampai ke bagian-bagian akhir dari buku The Poppy War. Betul, itu ditulis ketika Kwang masih 19 tahun dan aku pikir kalau beberapa orang yang mungkin hatinya ciut juga akan sedikit mual ya untuk membaca series ini, karena ada beberapa bagian yang memang agak-agak mengerikan untuk dibayangi. Ya. Dan itu juga yang jadi benang merah ketika kita membaca A Clan Among Wolves-nya Junhur juga. Kan di situ sebelum masuk ke cerita kan Junhur memberikan semacam kayak trigger warning gitu loh, apa aja yang muncul di sini, bla 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 bla, dan keduanya ngomongin soal perang gitu. Uh,
apakah itu ketika menerjemahkan Lim Junhoon juga Kak Maggie juga merasakan hal yang sama? Aku juga agak terbayang juga setelah, karena harus akhirnya kan berganti kan membaca RFK lalu Junhoon, terus Iya. kayak oke, sebagai perempuan ya, dari perspektif perempuan aku akan jadi ngilu juga gitu. Apakah Kak Maggie juga merasakan hal yang sama ketika menerjemahkan? Mungkin sedikit lebih kurang ya dengan bukunya Junhur karena memang Junhur penggambarannya lebih halus ya menurutku dan unsur fiksinya lebih kental gitu loh menurutku dia unsur fiksinya mungkin bisa dibilang 90% hanya 10% dia mengambil latar dari sejarah aslinya Korea. Sedangkan kalau di The Poppy War itu kan penggambarannya benar-benar mengambil dari peristiwa nyata yang benar-benar terjadi gitu loh. Jadi bisa dibilang kebalikannya dari Junhur gitu loh. Hampir kayak 90% peristiwa nyata hanya nama-nama disamarkan menjadi fiksi. Itu sih. Jadi kalau di Junhur memang agak kurang sih ya menurutku untuk unsur yang membuat kagetnya itu bikin shocknya itu nggak terlalu sih masih agak mendingan gitu loh dibandingin bukunya Kwang. Oke, ini pertanyaan yang mau aku ajukan ke para pembaca. Apakah teman-teman yang sudah baca RF Kang, baik selesai maupun belum, dan juga membaca Junhur, keduanya, baik The Red Palace atau A Crime Among Wolves itu, apakah juga merasakan hal yang sama gitu, kenggiluan itu? Karena aku tahu sebagian besar audiens ini perempuan, dan aku pikir memang kalau seandainya pembaca itu punya kedekatan personal, uh, perasaan-perasaan yang disampaikan oleh penulisnya itu lebih ngena gitu di para pembaca gitu. Oh tadi Kak Roni ada yang mau bertanya ya? Boleh, tapi nanti setelah ini ya Kak ya. Silahkan ditulis dulu, nanti aku akan kasih kesempatan untuk bertanya gitu. Terus selanjutnya ini kita ngomongin soal world building di fantasi dan Ya. juga keputusan Kak Maggie untuk memastikan bahwa ada beberapa, misalnya di Junhur yang ini tuh ada beberapa istilah-istilah Korea yang dipertahankan gitu. Iya. Aku tahu Junhun menulisnya dalam bahasa Inggris dan juga mempertahankan beberapa uh, kata Korea di bukunya. Tapi apakah di bahasa Indonesia apa alasan khusus kenapa ada beberapa kata yang tidak diterjemahkan tapi juga tidak diberikan semacam footnote gitu. Karena Hmm. mungkin kalau para pembaca yang apa namanya yang mungkin tidak akrab dengan budaya Korea agak sedikit bingung ya gitu. Boleh diceritakan nggak gimana sih Nah, itu menerjemahkan? ini jujur ya kita mau cerita jujur aja. Memang The Red Palace itu untuk footnote-nya agak tidak terpikir waktu menerjemahkan untuk memberikan footnote-nya. Karena dalam bayanganku yang tertarik untuk membaca buku ini adalah orang-orang yang sudah familiar dengan uh, Korea, drama Korea. Lebih tepatnya drama Korea yang berlatar kerajaan. Karena memang istilah-istilah yang dipakai oleh Junhur dalam buku itu yang dia pertahankan dalam bahasa Koreanya itu rata-rata bahasa yang kalau orang-orang yang sudah biasa nonton drama Korea berlatar kerajaan itu sudah umum, pasti sudah sering dengar. Jadi memang dalam waktu penerjemahan The Red Palace itu agak terlewat, tidak terpikirkan. Makanya waktu pengerjaan A Train Among Wolves, pihak GPU juga kita dengarkan masukan dari pembaca gitu kan. Jadi makanya memang mulai baru kita tambahkan footnote-nya gitu karena ternyata yang membaca buku ini banyak juga yang tertarik membaca buku ini walaupun bukan penggemar drama Korea gitu ternyata gitu kan. Jadi memang kalau untuk tidak diterjemahkannya karena aku pribadi ya, aku merasa itu perlu dilakukan untuk menghormati penulisnya ya. Kalau buat aku, penulisnya memasukkan unsur kata-kata bahasa Korea itu di dalam tulisannya yang berbahasa Inggris selebihnya gitu. Itu artinya sesuatu yang ingin dia sampaikan ke pembaca gitu kan. Nah, tugas aku sebagai penerjemah, aku hanya menyampaikan apa yang ingin disampaikan juga oleh penulisnya. Jadi menurutku itu bukan hakku untuk mengubah-ubah apa yang dia ingin sampaikan dalam bahasa Korea itu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi makanya aku biarkan kalau
istilah-istilah yang dia tulis dalam bahasa Korea di dalam bukunya aku biarkan tetap dalam bahasa Korea. Gitu. Oke, ini artinya dalam upaya untuk tidak menghilangkan konteks sejarahnya gitu ya. Iya. Ini agak melenceng sedikit, tapi apakah itu juga bisa digunakan untuk novel-novel bahasa Inggris? Maksudnya yang dia tidak menggunakan kata asing di luar bahasa Inggris, tapi dalam pertimbangan Kak Megi, kayaknya yang ini tidak perlu diterjemahkan deh. Kayaknya yang ini tetap di situ deh. Itu pernah nggak ngalamin juga? Tergantung konteks ya kalau aku ya lihatnya tergantung konteks keseluruhan ceritanya ya maksudnya perlukah ini diterjemahkan misalnya contoh ya kita ketemu syair lagu lirik lagu lirik lagu gitu kan apalagi kalau lagunya mungkin sudah cukup populer dikenal orang banyak gitu loh semua orang tahu liriknya gitu kan nah itu kan kalau kita ketemu seperti itu malah lucu kan kalau kita terjemahkan gitu kan lirik lagu tersebut jadi ya biasanya kita lihat-lihat gitu loh konteksnya apa gitu atau misalnya puisi gitu loh kalau misalnya puisi puisi yang sudah misalnya apa puisi dari penulis pujangga penyair yang sudah terkenal di dunia gitu misalnya Wordsworth atau Bronte gitu kan paling kalau menurutku ya kalau hal-hal seperti itu mungkin kita biarkan dalam bahasa Inggrisnya lalu mungkin di bawahnya sedikit kita beri keterangan dalam bahasa Indonesianya paling tidak supaya yang baca ngerti apa sih isinya gitu kan tapi sebenarnya kalau hal-hal seperti ini ya keputusan sebenarnya lebih banyak di tangan editor pada akhirnya karena misalnya pun aku tidak menerjemahkan atau mencantumkan dua-duanya, lalu editor merasa, yang ini nggak perlu. Itu sudah haknya editor untuk memangkas gitu loh. Jadi pada akhirnya itu editor yang memutuskan apa yang tercantum di hasil terbitnya itu nanti. Oke, ini menarik karena kalau kita ngomong penerjemahan memang biasanya pusatnya adalah ke si penerjemah itu ya. Tapi kalau aku sih yakinnya hasil karya penerjemahan RF Kuang dan juga Junhur itu adalah kerjasama antara penerjemah dan juga editor gitu. Boleh gak Kak di-spill dikit apa yang terjadi di dapur penerjemahan dulu? Adakah diskusi khusus antara dirimu sebagai penerjemah dan juga editor kayak beberapa kalimat ini sebenarnya harus seperti ini dan yang ini harus tetap seperti ini dan lain sebagainya itu ada nggak? Jarang sih ya, jujur jarang sekali karena biasanya kalau menerjemahkan kita menerjemahkan aja langsung, gitu kan? Paling kecuali ada hal-hal yang kita ragu-ragu mempertanyakan gitu itu biasanya kita kasih catatan aja jadi waktu kita kirim hasil terjemahannya itu kita bikin catatan terpisah kita tujukan untuk editor gitu kan ini mungkin di halaman ini kalimat ini bisa tolong diperhatikan saya pilih kalimat ini pertimbangannya karena ini gitu ya paling seperti itu kasih masukan aja ke editor gitu kan biar editor juga pertimbangkan jadi dia lebih mudah memutuskan gitu kan mau mau pilih kalimat dibiarkan begini apa begini gitu atau misalnya ada kalimat yang mungkin apa ya um, kayak di bukunya Junhur gitu ya ada misalnya kayak kata-kata bahasa Korea ada yang dia tulis bahasa Koreanya gitu ya dia tulis dalam istilah bahasa Korea tetapi dia tulisnya dengan uh, untuk pengucapan orang-orang yang berbahasa Inggris. Sedangkan kalau orang-orang yang misalnya bisa baca Hangul, huruf Korea, aksara Korea itu ya pernah belajar bahasa Korea juga, kita tahu bahwa pengucapannya kalau ditulis dalam alfabet kita gitu itu tidak seperti itu. Karena kan kalau kita dalam bahasa Indonesia kan secara pengucapan lebih mirip ya sama Korea gitu. Maksudnya dalam arti gini loh, kita bukan kayak orang bahasa Inggris yang bacanya tuh misalnya kayak kata misalnya gini deh, misalnya kalau yang tahu nama aktor aktris Korea gitu, nah saya depannya nama keluarganya Moon ya. Itu biasanya dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya MOON, Moon seperti bulan.
Padahal kalau kita tahu huruf Hangulnya itu tulisannya MUN sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti pengucapan dari huruf Hangulnya gitu loh. Nah, jadi ada yang kayak gitu-gitu aku sesuaikan dengan pengucapan yang sebenarnya bukan untuk audiens pembaca bahasa Inggris gitu. Nah, itu kayak begitu-gitu tapi aku beri catatan ke editornya. Kenapa aku memilih menuliskan pengejaannya seperti ini dalam terjemahan. Nah, tapi kembali tergantung terserah editornya. Dia mau merujuk ke teks aslinya, naskah aslinya sesuai bagaimana penulis mencantumkannya dalam buku, atau masukanku yang diterima. Jadi kalau sudah seperti itu ya tergantung ke editor lagi kembali. Oke, jadi memang keputusan akhir ada di editor ya akhirnya. Ya. Oke, menarik. Karena susah, karena beberapa kali aku yang The Red Palace ini lumayan susah untuk pengucapannya juga sih. Gitu. Ada beberapa kata gitu. Teman-teman, apakah sudah ada yang mau bertanya kepada atau membagikan pembacaannya terhadap novel R.F. Kuang maupun Junhur untuk melengkapi cerita yang tadi disajikan oleh Kak Megi? Silahkan, boleh. Kalau enggak, kita lanjut diskusi lagi. Sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang kemarin masuk. Open cam langsung ke Kak Megi gitu. Ada dari Kak Rin. Halo Kak Rin, apakah di sini? Apakah mau open mic dan juga open cam? Open cam, Namanya sama sama tokohnya Poppy War ini. Makanya langsung aku samber ya. Oke, tapi maaf sepertinya lagi kurang pas kalau mau open cam. Jadi saya open mic saja Kak ya, mohon maaf. Aman. Oke. Iya, seperti yang saya tuliskan di kolom chat, ingin tahu sebenarnya dari 4 buku yang Kak Megi terjemahkan ini, yang memakan waktu paling lama atau yang paling tricky itu yang mana? Aku pribadi Dragon Republic sih, buku keduanya trilogi Poppy War. Karena itu aku bukan menerjemahkan, tetapi mengedit ya waktu itu. Jadi itu yang paling tricky, karena ternyata hasil terjemahan si penerjemah yang dipercayakan menerjemahkan The Poppy War berbeda gaya penerjemahannya, pemilihan kalimatnya dan lain-lain dengan terjemahanku sendiri gitu. Sedangkan aku tahu bahwa ini trilogi gitu kan. Jadi kan agak aneh kalau nanti buku ke-1 terjemahannya berbeda, buku kedua terjemahannya berbeda, nanti buku ketiga terjemahannya berbeda lagi. Jadi sebenarnya yang paling lama aku kerjakan itu The Dragon Republic sih sebenarnya. Kebetulan juga waktu Dragon Republic itu waktu masih COVID waktu itu dikerjakannya, jadi banyak faktor juga yang membuat jadi lebih lama dari biasanya sih. Itu. Oke, menarik ya. Kalau aku baca The Dragon Republic itu sudah agak lama, jadi tidak sadar apakah memang gaya bahasanya beda atau enggak gitu, karena akhirnya tetap dipegang orang yang sama ya. Kurang lebih jadinya iya, karena mungkin aku sesuaikan lagi kali ya dengan gaya bahasaku sendiri gitu ya, karena ya itu aja sih, aku tidak mau pembaca merasakan ada jomplang gitu loh antara buku 1, buku 2, dan buku 3. Gitu loh. Gitu. Betul. Tapi ini juga, kalau seandainya memang suatu buku itu misalnya katakanlah R.F. Kuang nanti menerbitkan trilogi atau duologi gitu, memang di kontrak tidak ada tertulis bahwa penerjemahnya harus sama gitu ya? Maksudnya bisa berganti. Iya, bisa berbeda-beda. Biasanya bisa berbeda-beda. Cuma makanya biasanya kalau seandainya sampai terjadi penerjemahnya mungkin berhalangan atau apa ya, misalnya bukunya trilogi atau duologi gitu kan,
Itu biasanya diusahakan paling tidak editornya penerjemah yang pertama gitu kan. Biasanya ya, biasanya nggak selalu juga sih gitu. Oke. Eh, oh, Karin masih ada tanggapan lagi? Boleh lah, silahkan. Oke, mau tanya lagi ya Kak. Ini Ya, dari aku pribadi yang sangat menyukai terjemahan dari Kak Maggie karena aku mendapatkan banyak kosakata yang bahkan aku baru tahu gitu. hmm, Misalnya seperti kata menyoja. hmm, Ya, itu ada kata menyoja. Kemudian kalau tidak salah di buku pertama itu aku juga baru tahu kalau ternyata chaos itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. apa kata Kekacauan, kata apa? Oh, chaos. kekacauan. Iya, kaos, Iya, kaos. Ya, betul, chaos. kaos. Iya, waktu itu jadi aku mikir, loh, chaos. Kenapa kok ditulisnya chaos? Ternyata saya lihat di KBBI, oh ternyata sudah diserap. Nah, Iya. ini dari saya pribadi yang menyukai terjemahan Kak Maggie, beberapa waktu lalu itu kan ada sedikit drama ya di dunia perbukuan di X. Yang mana nih banyak? Ya, Iya, 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 iya. iya benar. Yang ada salah satu akun yang mengatakan, eh, kok orang-orang bisa sih baca buku terjemahan, bukannya aneh ya? Kan lebih Hmm, enak baca buku dari bahasa orisinalnya gitu. iya. Nah, padahal aku pribadi merasa kalau misalnya itu diterjemahkan dan penerjemahannya itu enak, itu lebih hits close to home gitu loh. Jadi Hmm. bisa menangis di bahasa ibu kita sendiri gitu kan. Iya, 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 Nah, iya. itu tanggapan dari Kak Maggie sendiri bagaimana? Oke. Kembali ke, ya, Aku mau itu dong nyambung dikit ke Kak Rin. Oke, oke. Thank you Kak Rin. Menarik banget. Sama-sama. Itu yang pertama adalah aku nggak tahu kenapa beberapa kali Kumi tuh kalau bikin diskusi seminggu sebelumnya mesti ada drama penerjemahan di X gitu. Jadi kayak enak aja gitu untuk bawanya. Itu yang pertama. Yang kedua memang ini juga pertanyaanku ketika ngobrol dengan Kak Maggie sekitar 2 minggu lalu mungkin bahwa penerjemah ini bisa sangat sangat fleksibel ketika menerjemahkan gitu. Mereka pakai kata-kata baru. Uh, Misalnya di buku Harry Potter yang diterjemahkan oleh Bu Listiana itu kan banyak sekali kata-kata baru yang dia perkenalkan lewat terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Dan ternyata Kak Rin juga menangkap beberapa kata yang diperkenalkan oleh Kak Maggie di bukunya. Nah, prosesnya itu seperti apa ya? Artinya kamus apa yang harus akhirnya diubek-ubek oleh Kak Maggie, bagian mana yang proses mencari kata yang cocok, pas, dan itu terasa baru di pembaca. Itu sih. hmm, sebenarnya bukan sengaja ya kita maksudnya gini loh, bukannya sengaja mau pakai kata-kata baru gitu, enggak gitu kan sebenarnya memang kita ya menerjemahkan ya apa yang dipakai oleh penulisnya itulah yang kita terjemahkan. Em, Mungkin memang ada kata-kata yang mungkin jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dalam bahasa Indonesia kita percakapan sehari-hari mungkin jarang didengar, tapi kata-kata itu memang ada gitu kan. Ah, tadi kayaknya saya lihat ada yang komentar tuh sekelebat sudah lama dipakai kata menyoja. Nah, ya memang iya gitu kan. Sebenarnya banyak kata-kata yang sebenarnya sudah banyak dipakai dulu-dulu gitu. Cuma mungkin karena dalam konteks cerita sekarang sudah jarang orang yang pakai, akhirnya jadi seolah-olah terdengar seperti kata baru gitu kan. Nah, kalau kayak tadi gitu ya, pertanyaannya apakah eh, tanggapanku gitu mengenai orang yang bilang kan enakan baca bahasa aslinya gitu, kenapa baca bahasa Indonesianya? Kalau menurutku, aku gak bilang salah, silakan gitu. Kalau memang kalian bisa baca bahasa aslinya, lebih baik gitu. Aku juga nggak bilang orang harus membaca terjemahan gitu ya. Aku sebagai penerjemah sudah menerjemahkan cukup banyak buku gitu, sudah lama juga menerjemahkan dan memang ya dalam setiap terjemahan buku apapun dari bahasa apapun itu kita tidak bisa menghindarkan apa yang namanya lost in translation. Ada yang hilang dalam penerjemahan itu. Nah, bagi yang pernah baca buku Eret Kuang yang Babel,
itu pasti tahu apa yang aku maksudkan. Karena Babel juga bilang kan, menerjemahkan itu sama dengan berkhianat sebenarnya. Karena ya memang kita nggak ada pilihan ya. Kadang kita sebagai penerjemah karena keterbatasan dan perbedaan antara kosakata Inggris dengan kosakata bahasa Indonesia, kadang itu tidak terelakkan gitu loh, bahwa memang ada yang hilang gitu loh. Jadi kita cuma bisa berusaha sebaik-baiknya menerjemahkan sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan apa yang ingin disampaikan penulisnya. Itu saja yang bisa kita usahakan. Tapi kita tidak bisa membuat tidak ada yang hilang sama sekali 100%, itu tidak mungkin gitu loh. Jadi makanya kalau aku pribadi bilang, kalau kalian sanggup baca dalam bahasa aslinya, silakan. Kenapa tidak gitu kan? Karena supaya lebih lebih tahu gitu aslinya seperti apa. Nah, cuma kan kenapa buku-buku terjemahan ini ada? Karena kan tidak semua orang punya kemampuan bahasa Inggris yang sama gitu kan. Karena itu, tapi semua orang menurutku berhak membaca karya-karya literatur dunia apapun itu gitu kan. Jadi karena itu ada buku-buku terjemahan. Jadi kalau dibilang apakah sebaiknya baca buku terjemahan atau baca aslinya, ya kembali ke preferensi ya menurutku ya. Preferensi masing-masing orang. Kalau merasa oh lebih enak baca terjemahan karena lebih akrab dengan kita dan membaca sesuatu dalam bahasa ibu kita, kenapa tidak? Silakan gitu menurutku. Tapi kalau merasa oh aku kayaknya mendingan baca aslinya deh gitu loh, biar enggak ini, dan mampu baca aslinya, silakan juga gitu loh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar menurutku dalam hal itu. Oke, terima kasih Kak Megi. Selalu ada pilihan untuk membaca ya, tapi kalau seandainya ada satu pihak yang memaksakan, nah itu lagi. Nah, itu lain cerita lagi kan? Lain cerita lagi. Dan terima kasih Kak Faira untuk informasinya. Kak Faira ini adalah penerjemah komik. Ada di ruangan ini kah? Masih ada di ruangan ini? Beberapa waktu yang lalu juga ikut diskusi juga bersama Kumi. Ternyata kata menyuja ini sudah banyak dipakai di terjemahan atau saduran cerita silat era 60-70-an. Mohon maaf, saya belum lahir, Kak. Jadi nggak tahu. Tapi ini informasi yang sangat menarik karena sepertinya akrobat kata dalam penerjemahan ini emang jadi sangat penting ya untuk teman-teman akrab dengan kata-kata yang tidak familiar gitu, dan kemampuan dan keinginan untuk membuka kamus minimal Google lah gitu, itu meningkat. Oke, aku ingin Kak Megi, sebenarnya aku tuh ingin oke. Kata Kak Faira, saya juga tahunya era 80-90-an waktu era video silat. Sepertinya saya juga belum lahir, Kak Faira. Ini sepertinya seangkatan nama saya ini. Iya ini. Oke. Besok kita syarat lagi Kak Faira untuk diskusi nih. Bisa. Oke. Aku pengen Kak Megi melanjutkan, tapi sebenarnya di kolom komentar ini sudah ada banyak pertanyaan, jadi kita lempar ke audiens aja ya untuk bertanya. Selain Kak Rin, apakah ada yang mau open mic-nya untuk bertanya langsung ke Kak Megi? Atau aku perlu membacakan kah? Halo, teman-teman. Oke, ternyata pada malu ya, padahal nggak apa-apa loh. Kalian boleh berbagi. Aku akan bacakan yang dari teman-teman yang kirim di registrasi kemarin ya. Ya. Gitu. Oke, ini ada Kak Deviana Syafitri. Halo Kak Deviana, ada di sini kah? Halo, pertanyaannya, halo. Kak Deviana mau tanya langsung kah? Ini ada banyak banget, boleh loh. Ya coba kemarin aku tanya apa ya, sebenarnya banyak banget juga ini pertanyaan yang udah aku list di sini. Boleh. Gak apa-apa satu aja ini saya nanti juga mau ngomong, ada salah satu pertanyaan juga gitu. Boleh langsung aja, nggak apa-apa. Nggak perlu. Langsung aja boleh ya. Silakan. Ini mau tanya sih untuk Mbak Megi ya. Jujur saya udah baca triloginya The Poppy War, ini benar-benar bagus banget. Saya suka banget. Belum move on sampai sekarang. Sama. Karena masih pentingin juga. Jadi emang di sini emang saya tuh emang tertarik sama sejarah, budaya dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Nah, ini sebenarnya untuk Kak Megi sendiri, tantangan dalam penerjemahan budaya ini tuh
apa sih yang menjadi terbesar dari cerita trilogi ini? Apalagi konsep-konsep budaya yang ada di novel ini kan juga kompleks kan, dan Iya. itu dibawa dalam bahasa Indonesia. Dan bagaimana Mbak Megi ini mengatasi perbedaan antara budaya bahasa dari proses penerjemahan ini? Em, aku soalnya pribadi memang keturunan Tionghoa ya. Oh, Jadi jadi iya, memang aku cukup familiar walaupun nggak Cina-Cina banget iya, iya. istilahnya, tapi aku familiar lah gitu loh sedikit banyak Hmm, sama latar belakangnya. Jadi misalnya kayak kalau di buku The Poppy War itu ada nama-nama provinsinya kan menggunakan nama-nama iya, binatang pakai ya kan? sio-sio juga. Iya, Iya, nah itu aku langsung bisa mengenali bahwa ini, oh dia dapat ilhamnya ngambil dari show-show dalam iya. budaya Cina. Jadi aku sudah tahu juga di Indonesia disebutnya sio apa. Jadi Hmm, misalnya contohnya kayak provinsi Ox Province gitu kan. iya, iya. Ox itu kalau diterjemahkan literally kan sebenarnya lembu atau Iya. sapi gitu kan. Tapi di kita kan nggak ada sio sapi atau Iya. sio lembu gitu kan. Jadi kita taunya di sini sio kerbau gitu kan. Jadi ya di situ aku memilih pakai yang familiar di kita gitu loh, bahwa pakai di sini orang taunya sio kerbau, jadi jadinya ya provinsi kerbau gitu kan. Hmm. Seperti itu sih kira-kira. Iya, ya. Satu lagi, terus Ya, gimana Mbak Megi ini kayak memastikan penggambaran budaya di novel ini tuh akurat dan kayak sensitif banget karena kan emang ya adalah emosional saya ketika baca itu tuh banyak banget dan kompleks gitu Kak. misalnya yang bagian mana? Misalnya kayak penggambarannya karakter setiap karakternya gitu loh. Dari Hmm, Siri, Niza itu kan gimana ya antara saya bingung kata-katanya. Iya, lebih Mungkin sensitif karena aja antara individunya, karakter satu dan dua gitu. oh iya, artinya kan kompleks. Misalnya Neza, kita di buku pertama kita akan ngerasa sebel karena kita nggak tahu latar Iya. belakangnya gitu ya ya, kayak. Terus iya. habis itu di buku kedua ke buku ketiga Hmm. ternyata Iya, nih iya. ini anak adalah korban dari ayah dan juga ibunya gitu. Jadi kompleksitas dari karakter Iya, tokohnya gitu ya kak ya. Nah itu gimana sih artinya iya, menerjemahkan itu dengan tidak sensitif. menghilangkan kerumitan dari kepribadian karakternya gitu ya kurang lebih. Kurang lebih. Iya, iya, iya. Iya, Ah, aku bingung sebenarnya jawabnya kalau ini ya. Maksudnya gimana ya? Maksudku itu yang paling paling berjasa ya penulisnya ya, kalau menurutku ya R.F. Kuang gitu, Rebecca gitu loh yang paling itu. Aku sebagai penerjemah itu sebenarnya hanya menyampaikan apa yang disampaikan penulisnya gitu loh, termasuk kompleksitas karakternya gitu kan. um, Gimana ya, ini menyangkut teknik penerjemahan juga ya, teknik penerjemah. Aku sedikit teoretis nih mungkin penjelasannya ya, karena menurutku gini loh, di kalangan penerjemah itu ya ada dua mazhab lah gitu istilahnya. Ada yang eh, berpendapat bahwa oh kita harus setia 100% sama kalimatnya. Sampai kadang tuh urutan kata, penempatan tanda baca, titik komanya harus sama persis sama kalimat bahasa Inggrisnya gitu kan. Atau ada yang berprinsip bahwa ya kita bisa menerjemahkan dengan lebih lentur dalam bahasa Indonesia tanpa meninggalkan kalimat aslinya gitu loh, apa yang ingin disampaikan penulis dalam kalimat aslinya. Nah kalau aku penganut yang kedua ini jujur ngomong gitu loh, jadi aku tetap menerjemahkan sesuai kalimat yang ditulis oleh Rebecca Kuang. Aku tetap, tetapi mungkin urutan katanya, ya mungkin penempatan tanda bacanya, itu pilihanku sendiri sebagai penerjemah dan sebagai pembaca. Karena aku pembaca, aku aku bisa merasakan kapan kalimat itu enakkah dibaca dalam bahasa Indonesia atau tidak enak dibaca dalam bahasa Indonesia. Itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang aku andil dalam mempertahankan kompleksitas karakternya, mungkin aku sih tidak merasa terlalu banyak andil ya, karena itu
paling besar porsinya tetap di penulisnya sih menurutku. Itu sih. Tapi aku pikir Kak Deviana mungkin akan setuju denganku ya, bahwa RF kan menyediakan seluruh informasi untuk memastikan karakter kompleksnya ini tersampaikan, iya, tapi pemilihan kata ketika Kak Maggie menerjemahkan bagian-bagian personal itu ternyata sampai juga nih emosinya kepada pembaca, sehingga di buku pertama ketika kita kesel banget gitu dengan Neza, di buku kedua, di buku ketiga, bahkan di spin-off-nya kita mulai memahami bahwa oh ya seperti ini ya, kenapa dia melakukan ini kepada Rin, kenapa dia akhirnya mengambil sisi ini dan bukan sisi itu, dan lain sebagainya gitu. Itu ya Kak Deviana ya. Iya, Aku iya. juga setuju dengan kesan yang disampaikan oleh Kak Devi. Thank you. Makasih Kak untuk kesempatannya. Terima kasih juga. Oke, ada teman-teman yang juga mau membagikan rasa penasarannya atau kesan-kesannya langsung, atau aku akan membacakan dari kolom komentar. Oh, ini ada komentar menarik dari Kak Hanin. Kemungkinan aku ada di tengah-tengah dua mazhab penerjemahan ini. Ini gimana nih maksudnya nih? Seperti apa tuh? Ya tuh. Apa tuh mazhab apa tuh Kak Hanin? Oke. Pertanyaan selanjutnya ini juga dari Google Form, ada dari Kak Kai Faza Adnan. Apakah Kak Kai ada di sini? Namanya bagus banget. Oke, aku bacain aja kalau gitu. Ini pertanyaannya adalah Kak Megi ini kan menerjemahkan Junhur itu kan tahun 2019 ya? Ya. 2019 gitu. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih suka duka menjadi penerjemah buku yang banyak digemari orang, The Popular Trilogy, terus habis itu juga di antara selang-seling menerjemahkan Junhur tiba-tiba dapat naskah baru RF Kuang, terus dua cerita yang sangat berbeda secara budaya gitu. Nah, itu transisi penerjemahannya seperti apa? Gitu. Persiapan yang dilakukan oleh Kak Megi, itu pertanyaan dari Kak Kai. Sebenarnya nggak terlalu banyak persiapan karena memang waktu itu trilogi The Poppy War sudah selesai sih ya. Waktu aku mulai menerjemahkan Junhur itu trilogi The Poppy War sudah selesai. Jadi masing-masing memang ada waktu jeda ya di antara penerjemahan buku RF Kuang dengan penerjemahan buku Junhur. Kebetulan yang buku trilogi The Poppy War itu 3 berturut-turut langsung. Setelah selesai baru aku menerjemahkan Junhur, 2 buku berturut-turut, 3 sih sebenarnya sama yang akan terbit ini. 3 berturut-turut langsung gitu. Jadi memang ada jeda waktu sedikit antara buku yang satu dengan buku berikutnya, tetapi nggak sampai overlap gitu loh antara Kuang sama Junhur waktu itu. Jadi tidak ada persiapan khusus juga sih waktu itu. Ini jawaban penerjemah senior kayak gitu ya, udah otomatis aja gitu. Jadi dari satu buku ke buku yang lain. Memang kalau dilihat emang nggak begitu berbeda ya, sama-sama ada historical konteksnya, sama-sama ada fiksinya gitu. Tapi aku membayangkan kalau tiba-tiba ketika menerjemahkan RF Kuang yang berdarah-darah itu ternyata juga disambi dengan menerjemahkan romance gitu lah. Itu kayaknya rada meledak dalam bayanganku. Itu sih mungkin ya. Tapi aku jarang sih biasanya terima pekerjaan berbarengan gitu 2 buku gitu, jarang sih karena nggak bisa konsentrasi ya. Aku lebih suka mengerjakan naskah satu persatu gitu, satu selesai baru lanjut yang berikutnya, satu selesai baru lanjut yang berikutnya gitu. Oke, terima kasih. Oke, ini terima kasih untuk Kak Faira dan juga Kak Hanin tadi nanggepin soal apakah penerjemah harus setia terhadap teks atau harus lebih lentur lah ya gitu. Dan menurut Kak Faira dia pilih di tengah-tengah. Begitu juga dengan Kak Hanin gitu. Jadi tahu kapan harus lentur, kapan tahu kapan harus kaku. Ini pertanyaan juga kalau seandainya untuk Kak Maggie dan juga para penerjemah
yang mungkin gabung di diskusi kali ini. Indikasi apa sih yang membuat para penerjemah itu harus setia pada satu bersetia pada satu teks gitu. Artinya ini kayaknya tidak bisa dibelokkan deh gitu. Tidak bisa terlalu fleksibel deh karena nanti akan terlalu membingungkan atau kayak gimana. Itu indikasi awalnya seperti apa dan bagian mana yang harus lentur gitu. Sebenarnya gini ya, aku kalau ngomong penerjemahan tadi dua mazhab itu ya, kita bukan sekedar hanya bicara penerjemahan novel, literatur. Penerjemahan itu kan luas ya. Penerjemahan dokumen, penerjemahan jurnal ilmiah, penerjemahan teks hukum, itu secara umum ada gitu kan. Sekarang kalau kita bicara mazhab yang tadi aku bilang kaku gitu ya, kalau di saat yang kita terjemahkan itu bukan novel, bukan literatur gitu, tapi jurnal ilmiah, teks hukum, ya itu harus menurutku memang suatu kewajiban gitu loh untuk menerjemahkannya sesuai dengan teks asli karena itu dokumen resmi, dokumen formal, apalagi kalau di teks hukum ya. Tapi mazhab ini menurutku kurang bisa diterapkan kalau untuk penerjemahan novel, penerjemahan literatur. Kenapa? Karena isi dari novel dan literatur itu sendiri kan banyak layernya ya, banyak nuansanya, ada emosi yang harus kita sampaikan, gitu kan? Kalau kita sebagai penerjemah terlalu kaku, oh ini tapi harus kalimatnya sesuai. Dalam arti gini loh, lentur itu kan bukan berarti mengubah apa yang ingin disampaikan penulisnya, juga bukan mengubah keseluruhan kalimat gitu. Yang aku sering lakukan tuh sebenarnya kadang hanya misalnya hal-hal kecil sebenarnya yang sering aku lakukan untuk melenturkan suatu kalimat ya. Misalnya ada kalimat yang dalam bahasa Inggrisnya berulang kali dimulai dengan I. Kalimat ini I do this. Terus kalimat berikutnya I go to the market misalnya gitu kan. Itu dalam bahasa Indonesia kalau kita baca kalimat yang berulang kali dimulai dengan aku begini, aku begitu. 1-2 kali mungkin masih enak. Masih bisa diterima dibaca. Tapi kalau misalnya dalam satu paragraf sampai 3-4 kalimat, aku, apa nggak bosan kita sebagai pembaca? Aku di saat menerjemahkan selalu, aku ini soalnya pembaca. Dari kecil aku pembaca. Aku baca segala macam. Novel, non-fiksi, sastra, sampai yang konyol, komik, Donald Bebek, aku baca semuanya. Aku baca semua genre. Aku baca metropop, aku baca teen lit, aku baca buku misteri thriller, semuanya aku baca. Jadi apa ya, sudah tertanam dalam diriku mana yang enak dibaca dan mana yang tidak enak dibaca gitu. Aku terutama belajar dari buku-buku lokal yang ditulis oleh penulis-penulis lokal. Karena mereka itu yang paling jago gitu loh menurutku menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia sehingga enak dibaca itu adalah para penulis kita asli, karya asli kita, para penulis lokal itu yang paling enak dibaca karena mereka yang paling pandai sebenarnya meramu kata dalam bahasa Indonesia. Jadi aku sebagai penerjemah aku banyak belajar dari situ, dari mereka itu sebenarnya gitu kan. Bagaimana merangkai kalimat dalam bahasa Indonesia yang enak dibaca gitu kan. Nah, jadi misalnya kayak tadi contohku gitu kan, misalnya kalimatnya dalam satu paragraf berturut-turut pakainya I depannya. Aku. Aku sebenarnya lenturkan bukannya mengubah kalimat, tidak mengubah kata. Yang aku lakukan biasanya hanya mengubah urutan katanya. Jadi misalnya gitu ya, aku akan pergi ke pasar bersama ibu. Tapi kalimat itu berikutnya, aku akan ke sana bersama kakakku lagi keesokan harinya. Misalnya seperti itu ya. Aku cuma pindahin kata keesokan harinya, bukan di ujung kalimat, aku taruh di depan. Supaya tidak dua kata aku berturut-turut dalam kalimat. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi dibilang terlalu berkhianat, enggak juga gitu. Tapi memang menerjemahkan itu seni ya. Kita kalau dalam penerjemahan novel yang harus kita pikirkan itu adalah pembaca. Pembaca enak nggak baca? Kalau kita ragu,
coba kita baca sendiri keras-keras, bersuara gitu kan, bersuara kalimatnya kita baca sendiri keras-keras, enak nggak? Di telingaku enak nggak? Kalau di telingaku saja tidak enak, bagaimana ini nanti dibaca oleh pembaca? Itu sih aku selalu menempatkan diri seperti itu. Gitu. Itu triknya sih kalau menurut aku. Memang makanya dibilang menerjemahkan itu seni ya, seni gitu loh. Karena memang ada teorinya, ada. Kalau yang kuliahnya mungkin sastra atau linguistik pasti tahu ada teorinya. Kayak yang kita obrolkan waktu itu ya Erika. Ya kan? Tapi dalam penerjemahan novel kita juga mesti pakai feeling gitu loh, menempatkan diri kita sebagai pembaca, ini enak nggak dibacanya kalimatnya gitu, dan itu tuh feeling, perasaan gitu kan, bukan mengikuti teori gitu. Jadi menurutku masing-masing ada tempatnya sih, di mana kita harus menerjemahkan secara saklek gitu, istilahnya kita menerjemahkan secara saklek harus sesuai dengan kalimat aslinya. Tetapi kalau menurutku untuk novel, untuk karya sastra, literatur, kita perlu sedikit lebih terbuka ya untuk membuat kalimat yang lebih bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun tata bahasa Inggris berbeda dengan tata bahasa Indonesia. Apa yang terdengar wajar dalam bahasa Inggris belum tentu terdengar wajar kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara saklek persis seperti kalimat Inggrisnya. Itu sebenarnya dalam kasus dua penulis ini menarik nih. Aku cerita sedikit mungkin ya. Kalau dari R.F. Kuang itu ya, R.F. Kuang itu vocabulary-nya sangat luas. Kalau ada yang mungkin pernah membandingkan dengan buku naskah aslinya bahasa Inggris ya. R.F. Kuang itu karena aku rasa juga dari background pendidikan dia ya, dia juga orang yang terpelajar, dia PhD gitu kan, itu dan bacaan dia itu luas. Aku dari karyanya dia aja aku bisa meraba bahwa ini penulis yang bacaannya sangat luas dan dalam. Dia tahu apa yang dia tulis. Dia punya pemahaman banyak atas sejarah, filosofi dan lain-lain gitu kan. Itu dia pemilihan kata-katanya dia itu sangat luar biasa. Aku tuh kagum banget sama karya-karyanya Kuang. Makanya sejak aku menerjemahkan The Poppy War Trilogy itu aku selalu mengikuti hasil tulisannya Kuang. Setelah itu walaupun bukan aku yang menerjemahkan, aku baca semua karya dia sampai yang terakhir Yellow Face itu kan. Nah, kalau Junhur itu dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang agak bentuknya seperti metafora. Jadi nggak gamblang, nggak to the point. Dia senang sekali memadukan misalnya ya, contohnya ya kata benda, tapi dia yang melakukan sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh makhluk hidup. Misalnya contoh kalimat kayak the leaf whispers, daun-daun berbisik. Dalam bahasa Indonesia ada ya, itu ada sih kalimat itu gitu kan, kayak puitis gitu. Tapi itu cuma contoh kecil. Tapi dia sering seperti itu. Kalimat dalam bahasa Inggris itu sering sekali seperti itu, di mana dia memadukan antara kata benda dan benda mati, tapi melakukan pekerjaan kata kerja yang biasanya hanya dilakukan oleh makhluk hidup gitu. Kalau daun berdesir atau berbisik mungkin masih, ya daun masih termasuk makhluk hidup ya, tumbuh-tumbuhan. Tapi misalnya buku mendesir gitu misalnya ya, tapi seperti itu gitu. Jadi dalam hal itu kalau kita terjemahkan secara literal, apa tidak aneh dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita ketemu yang seperti itu, menurutku ya tetap harus disesuaikan lah supaya pembaca Indonesia tidak, apa sih maksudnya, kok begini sih, kok aneh banget, nah gitu loh. Jadi di situ diperlukan keluasan sih menurutku. Oke, aku menggarisbawahi dua hal. Yang pertama tadi ketika Kak Maggie bilang soal dia banyak sekali membaca karya-karya penulis Indonesia untuk memperbanyak kosakata gitu ya. Dan itu tidak terbatas di fiksi tapi juga non fiksi. Jadi bentuknya banyak sekali, dan aku pikir kalau teman-teman memang berniat untuk jadi penerjemah, jalan yang sudah dibentuk oleh Kak Maggie ini bisa diikuti deh gitu. Jadi menerjemahkan novel fiksi bukan artinya kita membatasi bacaan untuk membaca fiksi aja gitu. Bahkan komik seperti tadi Kak Faira omongin soal komik silat tahun
60-70-an. Aku pikir itu banyak sekali kata yang bisa kita adopsi ulang ya. Artinya kita gunakan ulang untuk novel-novel sekarang, sehingga penerjemahan itu tidak hanya menggunakan kata-kata yang dikenal, tapi juga kata-kata yang kita bangkitkan lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal bagaimana R.F. Kuang itu adalah banyak menggunakan kata-kata yang digunakan oleh para pembaca avid reader gitulah kita nyebutnya gitu. Dan sepertinya di Babel itu juga termasuk banyak sekali pembaca yang mengkritik juga gitu. Kayak ini kesannya R.F. Kuang kayak lagi menggurui kita pembaca deh gitu, dengan banyak sekali pengetahuan dan juga kata-kata yang sangat sophisticated gitu digunakan di situ gitu. Oke, ini menarik sekali. Adakah yang mau bertanya lagi? Di kolom komentar masih ada beberapa yang belum aku bacakan, tapi kalau seandainya ada yang mau open mic dan bertanya kepada Kak Maggie, sangat aku persilahkan. Tidak perlu bertanya. Sekali lagi, tidak perlu bertanya. Bisa juga membagikan kesan, bisa juga membagikan pembacaan kalian. Boleh. Halo, Kak. Halo, siapa nih? Fania. Maaf. Halo. Halo. Oke, Fania, hai. Halo Kak Erika, halo Kak Megi, salam kenal. Aku senang banget dengarnya. Tadi Kak Megi udah ngomong banyak banget tentang sebagai penerjemah. Dan sebenarnya buat aku juga karir sebagai penerjemah itu sangat bisa memberikan akses banyak buat kita semua yang suka baca buku. Dan apalagi kita jadi bisa punya akses banyak ke buku-buku lain dari negara-negara lain kecuali di Indonesia, selain Indonesia. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih ceritanya bisa tertarik menjadi awal mula bisa berkecimpung menjadi penerjemah? Apakah Kak Megi itu emang dari awal sudah tahu kalau misalnya cita-citanya contohnya pengen jadi penerjemah gitu Kak? Thank you. Oke Kak Fania, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan yang harusnya saya ajukan di awal ya. Tapi ternyata keselip gitu. For your information, Kak Maggie ini bukan tidak memiliki latar belakang linguistik. Jurusannya adalah, aku agak lupa. Ekonomi saja lah, biar simpel ya. Ekonomi. Silakan. Iya, awalnya aku jadi penerjemah sebenarnya nggak sengaja nyasar ya. Aku ini pembaca soalnya dari kecil. Aku pembaca, aku suka kata-kata, aku suka bahasa, tetapi aku tidak suka menulis. Itu ajaibnya. Aku tuh dulu bercita-citanya sebenarnya jadi penulis, tapi seiring perjalanan waktu, aku sadar bahwa aku tidak suka menulis ternyata. Tapi aku suka ngutak-ngatik kalimat, aku suka ngutak-ngatik bahasa, dan aku suka membaca gitu kan. Jadi aku pikir kayaknya menarik juga ya jadi penerjemah gitu, apalagi aku menguasai bahasa asing gitu kan. Nah, awalnya banget itu sebenarnya nggak sengaja juga ya. Jadi mungkin itu yang dibilang semesta mendukung gitu loh. Jadi pada saat aku berpikir, aku kepingin nih jadi penerjemah gitu loh. Nah, mulai lihat-lihat gitu, kali-kali ada lowongan di mana gitu kan. Nah, kebetulan itu aku tuh mulai menerjemahkan kan akhir 2010. Jadi dunia digital belum kayak sekarang tuh lowongan-lowongan banyak diposting di LinkedIn atau di Instagram gitu kan. Dulu masih koran gitu kan, koran masih semua lowongan-lowongan pekerjaan masih di koran dulu dipostingnya. Nah, satu kali aku kebetulan buka koran, Kompas, lalu kebetulan ada penerbit Esensi, penerbit Esensi itu anak perusahaannya penerbit Erlangga. Mungkin ada yang tahu penerbit Erlangga lebih banyak menerbitkan pelajaran biasanya ya mereka itu. Nah, waktu itu penerbit Esensi itu anak perusahaannya penerbit Erlangga. Dia divisi fiksinya, jadi ya penerbit Esensi itu divisi fiksinya penerbit Erlangga gitu kan waktu itu. Nah, kebetulan mereka membuka lowongan di koran mencari penerjemah. Nah, di situ aku coba aja gitu, mencoba ngirim, melamar, masukin sampel terjemahan gitu kan. Terus ya sudah gitu, menunggu saja gitu. Ternyata waktu itu dihubungin oleh editor mereka. Oh, mereka cukup tertarik sama sampel terjemahanku.
Lalu ya dari situlah aku mulai menerjemahkan buku gitu, walaupun sekarang penerjemah esensinya sudah tidak aktif ya sepertinya gitu. Lalu mulai ya baru pelan-pelan mulai bekerja sama sama penerbit-penerbit lain. Itu sih Erika, kira-kira sama tadi siapa penanya? Ya, terima kasih Kak Megi. Iya. Semoga menjawab ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu profesi yang sebenarnya agak cair karena terutama mungkin Kompas Gramedia dan banyak sekali penerbit-penerbit ini juga yang dia terbuka sekali dengan para penerjemah muda yang mungkin tidak punya latar sebagai tidak punya latar pendidikan di bidang linguistik ataupun bahasa gitu. Yeah. Itu kalau kita ngomongin profesi ya. Kalau ngomongin apakah penerjemah ini bisa jadi profesi tunggal? Nah, itu lain lagi diskusinya. Nah, itu lain lagi. Lain lagi itu. Tapi intinya gini ya, maksudnya kita penerjemah itu bukan berarti penerjemah harus selalu berlatarkan linguistik atau sastra. Ini yang aku pernah bicarakan sama Erika juga ya. Karena teman-teman penerjemahku itu sebenarnya kebanyakan orang-orang nyasar. Dalam arti kebanyakan penerjemah buku itu background-nya bukan sastra ataupun linguistik gitu. Seperti temanku penerjemah ada yang latar belakangnya sebenarnya astronomi, ada yang latar belakangnya biologi kelautan. Nggak ada hubungannya sebenarnya sama penerjemahan, ada yang latar belakangnya hukum. Tapi apa ya? Mungkin semuanya satu kesamaan dari kami itu cinta sama buku, cinta sama membaca itu sih. Dan suka ngutak-atik kalimat itu. Cuma itu aja kesamaannya sebenarnya. Betul. Jadi sekali lagi kalau seandainya teman-teman mau jadi penerjemah, sepertinya bisa sih nekat kirim sampel ke penerbit gitu dengan menjelaskan latar belakang sedikit kenapa menerjemahkan ini bla 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 terus dikirim ke penerbit. Kupikir sangat banyak sekali penerbit yang akan terbuka untuk membaca sampel teman-teman gitu. Jadi sekali lagi ini adalah profesi yang cair, tidak perlu berlatarkan linguistik ataupun sastra. Oke. Nah ini ada dari Mas Irwan Syahril. Aduh, halo Mas Irwan. Katanya ini suka otak-atik kata tapi malas jadi penulis. Ternyata dia relate juga gitu. Ya, jangan jadi penulis deh. Ada temennya ya. Iya, ada temennya. Karena menurutku gini loh, kenapa pada akhirnya aku sadar aku tidak suka menulis tuh gini loh, bukan dalam arti aku tidak suka menulis gitu, tapi lebih pada bagian proses paling sulit itu jadi penulis itu mencari ide menurutku. Aku tuh orangnya susah cari ide gitu loh. Jadi menurutku kayaknya kurang pas memang profesi jadi penulis untuk aku gitu. Salut sekali makanya sama teman-teman yang penulis tuh aku benar-benar luar biasa banget, aku kagum banget sama mereka. Betul. Semoga pundak para penulis ini selalu dikuatkan ya in this economy and in this country gitu. Jadi penulis, waduh gitu, agak rada waduh ya. Oke. Kak Faira punya pertanyaan yang menarik, tapi ini akan aku simpan di bagian akhir. Kak Megi akan menjawab, aku akan menjawab. Semoga teman-teman nanti juga mau membagikan kesannya terhadap ending dari The Poppy War. Boleh lewat kolom chat ataupun nanti lewat open mic langsung gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Syahruldin. Ini menarik. Kak Syahrul, apakah masih ada di room dan mau mengutarakan pertanyaannya secara langsung ke Kak Megi? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Jadi pertanyaannya Kak Syahrul ini kurang lebih seperti ini. Apa pernah menerjemahkan sesuatu yang di kultur kita sendiri atau di kultur bahasa target agak kurang relate? Misalnya semacam jokes atau hal-hal yang sifatnya sangat kultural. Mengingat buku-buku yang dibahas ini memiliki background yang mungkin cukup asing buat membaca. Oke. Kupikir Kak Megi dan juga penerjemah yang ada di room ini setuju bahwa menerjemahkan lelucon itu yang paling sulit ya buat aku. Karena mungkin kalau di bahasa asli emang kerasa lucunya, ketika di bahasa
target gitu bahasa Indonesia ini kok kayaknya nggak selucu itu ya. Dan mohon maaf nih, RFCOM dan juga Junhur ini nggak ada lucu-lucunya gitu. Jadi jadi agak gimana gitu. Tapi ini pertanyaannya menarik. Kak Begi bisa langsung mungkin, silakan. Pernah atau enggak ya, aku kayaknya nggak terlalu banyak sih jujur ya ketemu yang seperti itu. Maksudnya dalam arti lelucon ya, kalau istilah-istilah masih suka ketemu sih gitu ya. Misalnya aku tiba-tiba lupa bahasa Inggrisnya gitu, tapi biasanya misalnya gini, kalimatnya aku terjemahkan jadi maling teriak maling itu. Oh ini, the pot called the kettle black, itu kalimat bahasa Inggrisnya biasanya itu, the pot called the kettle black. Aku kalau yang seperti itu tidak akan aku terjemahkan panci memanggil apa kettle hitam gitu kan, nggak masuk gitu apa gitu kan. Jadi dalam bahasa Indonesia biasanya kalau yang ketemu seperti itu aku Indonesia kan yang familiar gitu, maling teriak maling gitu kan. Nah, itu jadi kayak gitu-gitu. Tapi kalau lelucon kayaknya aku belum pernah dapet sih. Kalau lelucon ya, ya sama tadi kayak dibilang kalau bukunya Revo sama Junur ini nggak ada lucu-lucunya deh kayaknya soalnya. Aduh, nggak lagi perang gitu, jadi kayaknya nggak ngelucu banget juga gitu kan. Jadi belum sih, belum. Jujur aku pribadi belum. Tapi kalau aku bilang, aku kasih contoh gitu ya, misalnya aku bisa kasih contoh penerjemahan lelucon yang sangat amat berhasil, kita pernah obrolin ini juga ya Erika ya. Ya, kayak seperti komik Asterix yang diterjemahin nama Bu Maria Hartati Bambang, itu Asterix itu yang dulu itu kan lucu sekali gitu loh. Atau kalau favoritku pribadi Tintin gitu, tapi yang terbitan Indira gitu. Itu aku baca maki-makiannya Kapten Haddock gitu ya dalam bahasa Indonesia tuh sampai hari ini tuh masih ketawa ngakak gitu loh setiap kali baca terjemahan Tintin yang terbitan Indira, itu maki-makiannya wah kambing copet atau kebo TBC gitu, itu tuh kan lucu banget gitu loh. Begitu lucunya sampai saat aku baca dalam bahasa Inggrisnya tuh nggak ada lucu-lucunya gitu loh jadinya. Jadi memang sulit ya menurutku itu, makanya aku saling banget ya sama penerjemah dulu itu, luar biasa banget mereka bisa membawa lelucon teks konteks luar negeri gitu jadi konteks yang lucu buat pembaca Indonesia gitu loh. Dan kayaknya kalau aku yang dapet teks seperti itu harus menerjemahkan, kayaknya mesti semedi dulu aku kayak sebulan. Betul betul. Ini kalau seandainya, kalau aku yang paling aku ingat soal lelucon itu adalah terjemahan dari komik Doraemon. Itu juga tahun berapa ya? Tahun berapa? Pokoknya dia komiknya yang masih 90-an 2000 ya kayaknya ya. Kayaknya 90-an gitu deh. Jadi di situ kayak ada nama, tiba-tiba tuh ada nama Nanti, terus ada Cibaduyut kayak gitu-gitu. Itu lucu banget, menurutku lucu karena akhirnya jadi relate gitu. Oh, tiba-tiba kok ada nama Krisdayanti ya di sini gitu. Begitu. Oke. Ya, tapi ya bisa lari sampai Surabaya. Iya. Iya, betul. Iya. Oh, di Surabaya itu juga ada tuh. Nah, terus kalau di RFCOM aku pikir karakter yang cukup lucu di awal-awal tuh si Jiang ya. Jadi mentornya Rin itu berapa celutukannya kan lucu juga, tapi bukan lucu yang sampai lucu ya, yang gitu, cuma kayak menyunggingkan senyum aja, berhasil menyunggingkan senyum, tapi lebihnya memang rada tragis gitu. Oke, terima kasih Kak Syahrul, pertanyaannya menarik. Kayaknya kita itu ya, Kumi bisa bikin diskusi cara menerjemahkan lelucon gitu. Itu kayaknya asik loh. Oh, oke. Di Kak Beril ada nih. Di buku Arundhati Roy, God of Small Things, versi bahasa Indonesia, ada bagian yang kurang lebih tertulis, silahkan cari terjemahannya sendiri. Oh iya, ada. Di novelnya Arundhati Roy. Iya. Saking, kalau nggak salah, aku nggak lupa deh, terjemahannya agak susah atau gimana. Jadi tetap dipertahanin bahasa Inggrisnya. Terus penerjemahannya cuma kasih note, silakan cari sendiri terjemahannya gitu. Oke. Ada banyak cara untuk menghasilkan karya terjemahan ya.
Oke, kita masih ada waktu sekitar 12 menit sampai setengah 5. Karena tadi mulainya tepat jam 3 ya. Ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Kok pertanyaan mulu sih? Ada unek-unek mungkin? Kalau enggak, aku lanjut ke pertanyaan dari Kak Raci nih. Kak Raci apakah ada di grup? Ada di room bersama kita semua? Oh, mungkin malu. Tapi ini pertanyaannya adalah, ada tapi nggak open mic ya? Kenapa? Oh nggak, ya udah, aku itu deh. Aku bacain deh. Katanya kakak cari tahu soal kebenaran peristiwa di latar karya RF Kuang dan juga Junhur. Kalau boleh tahu, pas proses riset dari latar belakang ceritanya itu lewat apa ya? Apakah googling atau mungkin mencari buku yang secara khusus membahas sejarah? Kalau di RF Kuang kan Tiongkok, Jepang, Hesperia itu kayaknya British Empire dan juga Taiwan. Sementara kalau di Junhur itu memang Korea Selatan gitu. Atau mungkin dari jurnal sejarah gitu. Gimana Kak Megi? Google sih mainly ya, Google. Jadi pertama kecuali kalau di Google mungkin tidak memadai, baru aku coba cari lebih gali lebih dalam lagi, cari sumber-sumber lain. Tapi biasanya dari Google itu di internet banyak informasinya, asal kita pinter-pinter aja menggalinya ya. Kita pinter-pinter kasih prompt-nya ke Google, kata kuncinya dalam pencarian itu biasanya keluar semua sih, apa yang ingin kita ketahui gitu mengenai suatu peristiwa gitu ya. Seperti yang di buku terakhir Poppy War itu, di bagian paling akhirnya Poppy War itu yang tadi aku cerita itu, ternyata peristiwa nyatanya adalah ada bukunya gitu. Ternyata ada bukunya. Aku baru beli bukunya setelah aku selesai menerjemahkan Poppy War. Itu judul bukunya The Rape of Nanking. The Rape of Nanking, penulisnya kayak aku lupa, Iris siapa gitu nama belakangnya, aku lupa. Aku sampai hari ini tidak berani baca, jujur ngomong. Tapi aku merasa ingin punya bukunya, dan aku sempat ngintip karena di dalam bukunya itu terlampir juga foto-foto yang aduh, ngeri banget gitu loh, ngeri banget gitu. Aku sampai hari ini masih belum sanggup atau merasa belum sanggup baca itu bukunya. Jadi kayak gitu. Kebetulan kalau untuk Junhur drama Korea sih ya, jadi ini bagi semua yang menganggap drama Korea itu cuma cinta-cintaan, tidak ya. Kebetulan Korea itu pintar sekali mengangkat sejarah negaranya, dikemas dalam bentuk drama dan dibuat menarik untuk audiens umum gitu lah. Banyak nonton drama Korea juga jujur, jadi aku kayak penerjemahan The Red Palace ini gitu, aku banyak nonton movie Korea juga. Jadi waktu penerjemahan Red Palace ini aku familiar dengan Pangeran Sado. Siapa itu Pangeran Sado? Bagaimana nasib tragisnya Pangeran Sado itu aku tahu semuanya sebelum aku menerjemahkan Junhur gitu kan. Waktu menerjemahkan A Train Among Wolves itu lagi-lagi raja berbeda yang dibahas sama Junhur, Raja Yongsangun. Yongsangun itu terkenal dalam sejarah Korea sebagai raja paling kejam dalam sepanjang sejarah Korea gitu. Dalam sejarah kerajaan Korea itu raja paling kejam yang pernah ada, dan itu masih dibenci sampai hari ini di Korea, Raja Yongsangun ini. Sampai pernah ada satu drama Korea yang menurutku sebenarnya secara penceritaan sangat bagus, tetapi karena dia menggambarkan karakter si Raja Yongsangun ini terlalu simpatik dalam drama itu, sehingga akhirnya ratingnya rendah karena orang-orang Korea sendiri tidak mau nonton gitu, karena penggambarannya dianggap terlalu simpatik. Jadi dari situ sih, jadi memang menurutku gini ya, apa, kalau memang kepingin jadi penerjemah gitu ya, jangan membatasi diri lah, bacaan genre harus tertentu, kita harus baca buku ini, kita harus melahap semua sih. Dan juga jangan meremehkan informasi dari film, drama gitu. Kadang ada yang murni ceritanya fiksi gitu, misalnya cuma minjem tokohnya ya, kayak drama Korea gitu. Kadang ada yang cuma minjem tokohnya tapi uh, murni difiksikan ceritanya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga drama-drama yang memang murni menceritakan alur sejarahnya, dan orang Korea itu sangat 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 mereka tuh sangat menghormati sejarahnya.
kalau ada penulis yang terlalu maksudnya gini, mereka memasarkan suatu drama atau apa sebagai oh ini kisah sejarah dari Raja A gitu ya. Lalu ternyata menyimpangnya terlalu jauh dari sejarah sebenarnya. Wah, itu udah bakal selesai itu di Korea, nggak akan ada yang nonton, bakal di apa namanya di boykot dan lain-lain gitu. Jadi memang dalam hal itu aku kadang berharap di Indonesia juga sebenarnya ada gitu loh orang-orang yang mau mengangkat cerita-cerita sejarah kita dengan dikemas lebih menarik gitu ya buat audiens umum. Dan mungkin mulai ada sih ya menurutku sekarang gitu kan kayak Sultan Agung waktu itu di bioskop, Bumi Manusia walaupun banyak aku nggak nonton sih yang filmnya Bumi Manusia gitu kan. Tapi, karena banyak juga yang mengkritik ini kok kayaknya tidak sesuai dengan apa yang ditulis Pram gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, nggak, ya jangan nonton. Aku juga nggak berani nonton karena daripada marah-marah gitu nanti kalau nonton. Jadi seperti itu sih. Jadi menurutku kalau kita memang mau jadi penerjemah atau penulis, jangan membatasi bacaan atau tontonan dan banyak sumber gitu loh. Kita banyak sumber gitu loh. Kita banyak belajar tuh bisa banyak dari banyak sumber, bukan hanya dari buku, Google, banyak bahkan dari drama pun yang kayaknya mungkin remeh dianggap remeh bisa kita pelajari sesuatu gitu. Perlu banyak referensi. Betul, menarik sekali. Karena seperti yang aku bilang tadi di novel A Crane Among Wolves itu di bagian belakang memang si Junhur ini meninggalkan catatan bibliografis gitu bahwa dia memang buka arsip lama itu untuk memahami seperti apa sih Raja Lalim ini dia memerintah situasinya seperti apa dan aku merasa kayak kita akrab dengan cerita A Crane Among Wolves juga ya jadinya karena misalnya mereka yang ikut dalam revolusi, elit-elit yang ikut dalam revolusi ini ketika akhirnya mendapatkan kekuasaan dia juga berkhianat juga kepada rakyat dan itu bisa ketika membaca A Crane Among Wolves kita tuh ngerasa kayak semacam ada ikatan gitu, ikatan sejarah karena kita merasa bahwa situasinya oh ternyata tidak beda ya di tiap negara gitu. Gitu. Jadi itu tadi soal riset penerjemahannya Kak Maggie dan kalau di RF Kwang di buku yang Babel itu dia setelahnya malah dia pakai semacam kayak ada bukan semacam ya tapi memang pakai footnote ya. Nah, paragraf ini diambil dari buku apa terus dijelaskan dan itu malah jadi kayak jurnal dia nulisnya. Iya. Aku sempat pikir kayak kalau Babel ini bukan dibikin fiksi gitu ya, tapi dibikin jurnal, aku kayaknya juga akan malah baca tulisannya ada Kwang deh gitu. Oh ternyata sudah 4:30. Aku ternyata kita capek juga ya ngoceh. Kak Maggie tidak capek untuk ngoceh. Pertanyaan pamungkas dari Kak Faira soal ending dari trilogi The Poppy War. Tapi sebelum Kak Maggie menjawab, aku ingin mengundang Kak Faira untuk memberikan pendapatnya. Ini endingnya kenapa emang? Kalau dalam pandangan Kak Faira. Halo. Apakah Kak Faira bisa open mic untuk membagikan pandangannya harusnya seperti apa endingnya atau memang sudah pas? Oke, belum ada info. Kalau teman-teman yang lain gimana? Yang sudah membaca sampai buku ketiga. Ada yang mau membagikan ceritanya kah? Saat tamat. Oh, menurut Kak Faira, dia belum baca tapi sempat lihat banyak yang kurang puas. Gak apa-apa spoiler, aku udah tahu kok. Ya mohon maaf ya. Karena kami merasa bahwa audien yang di sini sudah selesai baca triloginya dan juga buku-bukunya Junhur gitu. Tapi kalau seandainya belum, bagian ini silahkan di-mute aja. Tapi teman-teman ada yang mau membagikan pembacaannya kah? Sebelum nanti ke Kak Maggie dan aku juga ingin menambahin sedikit. Aku boleh tambahin nggak, Kak?
Boleh, silahkan. Iya, jadi aku udah selesai baca trilogi The Poppy War ini. Sebenarnya rentang bacaan dari buku pertama ke buku kedua dan ketiga itu jauh ya. Buku pertama ke buku kedua itu aku 1 tahun ininya jedanya. Dan kalau aku pribadi lebih berkesan di buku pertama. Nah, kalau yang di buku ketiga ini, tadi Kak Faira bilang banyak yang kurang puas. Nah, kalau aku pribadi, iya aku kurang puas karena menurutku dari awal sampai akhir itu kan kita dikasih tahu secara terus-menerus ya, entah itu lewat narasinya Kwang atau lewat tindakan yang dilakukan oleh Fang Runin, kalau Rin ini memang sangat keras kepala gitu, susah dibilangin gitu kan. Tapi di akhir-akhir, di buku terakhir itu, kenapa dia secepat itu bisa berubah pikiran gitu loh. Dan endingnya eh, jadi seperti itu akhirnya. Kalau aku pribadi merasa demikian. Jadi ya begitulah. Terus em, ini untuk penyelesaian, oke ini spoiler juga ya. Untuk em, penyelesaian narasi tentang Trifecta yang 3 tokoh yang kuat itu kan digambarkan bagaimana dikdayanya mereka gitu ya. Tapi di buku terakhir itu aku merasa kenapa mereka jadi anti klimatik begini ya? Padahal kan eh, pembentukan karakter mereka di awal buku, di buku pertama, di buku kedua itu aku sudah membayangkan, wah mereka itu sangat dikdaya, sangat berkuasa, sangat eh, punya kekuatan penuh gitu loh. Jadi itu aja yang aku sayangkan. Ini pendapatku pribadi ya. Oke, terima kasih Oke, Kak Rin. Pembacaan yang menarik. sama-sama. Teman-teman yang lain, adakah yang mau ikut menambahkan? Beda boleh? Beda boleh sekali. Mungkin sangat puas dengan endingnya, atau ya so-so atau gimana? Sebelum aku lemparkan ke Kak Megi. Oke, nggak ada ya? Yakin nih? Ini masih ada door prize loh. Oke, aku mungkin mau sharing kalau menurutku. Yang pertama, aku sangat kecewa dengan hilangnya trifecta di buku ketiga, yang tiba-tiba aja gitu, kayak bus hilang gitu. Iya kan Kak Rin? Jadi aku ngerasa Ya kayak benar. karena gini, penggambaran Kwang soal trifecta itu powerful sekali dan kompleks. Jadi ketika buku ketiga itu ngomongin bahwa tiga orang trifecta ini akan dimunculkan semua, aku ngerasa kayak mohon maaf kalau spoiler. Aku merasa kayak ini perangnya skalanya akan semakin meningkat gitu. Tapi ternyata tiba-tiba hilang gitu aja. Terus yang kedua soal Karin tadi bilang kenapa ya kok Fang Runin ini tiba-tiba berbelok arah gitu, tiba-tiba si keras kepala ini yang emang nggak bisa diatur itu akhirnya jadi sedikit dalam tanda kutip luluh gitu, dan aku memandangnya karena karakter kita ya gitu, karena aku mengibaratkan si Rin ini memang dia api gitu kan, Phoenix gitu, dan kita itu adalah penyeimbangnya gitu. Dia adalah sisi paling emosional dari Fang Runin. Kalau seandainya Rin ini si keras kepalanya, yang bikin melunak itu selalu kita gitu. Jadi aku pikir adegan ketika adegan akhirnya kita dan juga Rin itu memang harusnya seperti itu, tapi memang dalam pandanganku terlalu buru-buru sih, jadinya enggak transisinya tidak begitu mulus gitu. Itu juga sih. Terus ya. Nah, kalau Kak Megi gimana? Aku juga waktu aku nerjemahin The Burning Cat itu yang terakhir ya. Pertama banget yang aku terasa sekali kecewa itu adalah hilangnya sudut pandang Nessa. Karena waktu di Dragon Republic itu dia sentral sekali kan, tokoh Nessa ini, penceritaan dari sudut pandang dia itu, dia sama Rin equal di buku Dragon Republic.
sudut pandang cerita dari mata mereka gitu kan. Lalu tiba-tiba di buku ketiga hilang begitu saja gitu kan POV-nya Nesha. Iya, Di situ betul-betul. aku wow, kayak tiba-tiba ada yang hilang gitu loh. Karena kok sampai makanya itu ada kayaknya aku rasa banyak pembaca yang kecewa juga, makanya si Rebecca Kwong mengeluarkan The Drowning Face itu kan yang menceritakan sedikit banyak dari sudut pandangnya Nesha, karena menurutku banyak pembaca yang merasakan hal yang sama gitu loh, kok tiba-tiba hilang gitu loh sudut pandangnya Nesha, tiba-tiba seluruhnya dari sudut pandang Rin dan kita tidak tahu lagi apa yang dipikirkan Nesha, apa yang dilakukan Nesha gitu, dan kenapa dia berbuat begini. Aku banyak pertanyaan gitu loh, jadi aku waktu baca buku 3 itu aku banyak pertanyaan gitu loh, kenapa Nesha melakukan ini, kenapa Nesha melakukan itu, motivasinya apa gitu kan. Itu sih pertama. Kalau dibilang kenapa Rin tiba-tiba luluh, sepertinya dia sudah lelah. Kalau menurutku ya pribadi. Kalau dibilang puas tidak puas, memang aku setuju sih sama yang tadi dibilang anti klimaktik gitu, anti klimatis gitu loh memang buku ketiga itu. Dan aku juga sama seperti Erika juga, aku dapat kesan entah apa yang terjadi pada saat Kwang menulis buku ketiga ini, apakah dia dikejar-kejar editornya gitu, mungkin ya, aku ini cuma imajinasiku aja sih gitu loh. Apa dia dikejar-kejar editornya, ditagih-tagih terus, kapan nih buku ketiga, kapan nih buku ketiga gitu loh. Karena memang kesannya terburu-buru gitu loh. Jadi dia sudah sedemikian kompleks membangun world buildingnya, sudah sedemikian kompleks membangun ceritanya dari buku ke-1, puncaknya di buku kedua menurutku. Lalu tiba-tiba di buku ketiga kayak kalau grafik tuh tahu-tahu turun gitu loh. Turun. Terus akhirnya seperti itu gitu. Walaupun bisa diterima ya. Kalau aku bilang bisa diterima, kenapa kecewa? Iya, kecewa ada aku, tapi aku merasa bisa diterima. Kenapa? Karena dari awal Rin digambarkan sebagai api. Nesa digambarkan sebagai air, kekuatan air. Bagaimanapun api akan dipadamkan oleh air. Dan memang benar kan, kalau ketempuran one on one, Rin tidak pernah bisa menang melawan Nesa karena kekuatan api tidak bisa melawan kekuatan air gitu kan pada akhirnya. Jadi aku rasa mungkin Kwang menulis itu dari awal memang sudah direncanakan kurang lebih akhir Rin akan seperti itu. Itu sih tebakanku ya. Nggak tahu kalau suatu saat mungkin bisa punya kesempatan ngobrol langsung sama Rebecca Kwang, mungkin akan aku tanyakan. Betul, betul. Aku setuju dengan endingnya, cuman memang kupikir terlalu dibuat buru-buru aja gitu. Dan The Drowning Fate ini belum memberikan POV yang adil kepada Nisa itu sih. Kurang ya kayaknya ya. Kayaknya aku merasa perlu banget. satu buku lagi untuk menceritakan khusus dari POV-nya Nesa gitu. Betul, gitu. Jadi, tapi aku setuju endingnya karena memang Rin itu tidak cocok berada di masa damai gitu. Tidak bisa hidup di masa ketika orang mulai membentuk dirinya dan damai. Dia memang hidupnya di perang gitu. Jadi endingnya memang setuju tapi dibuat terburu-buru. Oke, Ya. gitu. Nah, kalau Junhur, ya, gimana nih teman-teman? Aku kemarin waktu baca yang A Crane Among Wolves itu kan sempat WA Mbak Maggie ini tokoh utamanya ada yang mati apa enggak gitu. Aku teror Kak Maggie di weekend itu hanya karena aku ngerasa kayak hatiku ciut banget kalau sampai ada yang mati gitu. Tapi endingnya ternyata memuaskan buat aku gitu. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ikutan ngobrol lagi? Kita masih ada waktu beberapa menit kalau mau. Kak Maggie sepertinya belum capek. Nggak tahu ding. Aku mau maksa. Tapi kalau enggak, kita akhiri dulu. Oh wait, Kak Maggie sepertinya tadi berpesan padaku ada sedikit hadiah. Ya, betul. Silakan dipilih langsung atau aku coba kepingin kasih sebenarnya ke orang yang belum punya. Karena menurutku kalau yang sudah punya lebih baik kasih kesempatan sama yang lain. Mungkin dari penanya ada yang bisa bilang dulu sudah punya, belum punya. Yang aku mau bagikan itu buku ini. Oh my god, yang paling tebal.
dan paling menyayat Jadi hati. kalau siapa tahu ada yang sudah punya buku 1, buku 2, tapi belum sempat beli buku ketiganya, nah ini kesempatan kasih buku ketiganya. Oke, ada beberapa di kolom Mungkin komentar. Lagi bingung juga. dari pihak Kumi kali ya yang tadi mengajukan pertanyaan, siapa yang belum punya? Aku ingin berikan ke orang yang tadi mengajukan pertanyaan, tapi yang belum punya buku. Oke, sebentar. Ini jadi bingung juga nih. Kak Admin tolong dibantu boleh nggak? Oh, ini ada Kak Fania bisa, deh. boleh juga begitu. Jadi nanti melalui Kumi aja ya, aku informasikan siapa yang dapat. Oke, ini Tapi aku mungkin pilih langsung aja ya. Ya, atau boleh kalau sudah tahu boleh, atau mungkin yang sudah punya bisa komentar, jadi biar kesempatan untuk yang lain aja. Atau mau sekarang boleh juga. Boleh ya. Aku mau kasih ke Kak Fania Valencia tadi yang sudah open mic, sudah bertanya juga. Terima kasih. Ya sama-sama. Kaget deh. Kak nanti itu ya WA admin Kumi ya, ada di Instagram. Oke, terima kasih banyak. Oke, sip. Jangan lupa follow Kumi tapi ya, dan juga Siap. Instagramnya Kak Maggie. Sudah dong. Untuk teman-teman yang belum punya dan belum berkesempatan untuk dapat buku The Burning God, maafkan. Semoga nanti lain waktu kalau seandainya diskusi, kita bisa bagikan lagi buku-buku untuk yang belum punya. Gitu. Ada pesan juga dari Kak Admin, kita foto dulu. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Maggie yang sore ini sudah aku ganggu. Harusnya liburan. Senang sekali nih ngobrol-ngobrol. Harusnya liburan malah ikut diskusi Aku selalu senang ngobrolin buku. Intinya aku selalu senang ngobrolin buku. Makanya aku bawel di thread. Makanya aku suka bawelnya di thread karena banyak teman-teman pembaca di sana tuh. Nah, ya itu bisa follow threadnya Kak Maggie. Aku nggak pakai thread jadi nggak harus bisa kalau di thread soalnya kita bisa nimbrung aja gitu loh, bisa nimbrung aja gampang. Kalau di thread itu ketemu nimbrung siapa tahu ketemu di thread. Oke, kalau ketemu Kak Maggie di thread please say hi gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua, diskusinya sangat menyenangkan. Aku senang banyak sekali pembaca dan juga penerjemah yang turut andil memeriahkan diskusi ini lewat semua pertanyaan dan juga pembacaan. Karena aku merasa komunitas klub baca yang akhirnya mulai makin banyak di Indonesia ini, terutama baik di offline maupun online, itu menyumbangkan pemikiran-pemikiran kritis gitu. Dan jadi ketika melihat bahwa teman-teman sangat tertarik dengan penerjemahan, dengan pembahasan buku fiksi, yang beberapa kali orang tanya kenapa sih baca fiksi gitu, apa pentingnya sih baca fiksi gitu. Ternyata kalian masih tertarik, ternyata pembacaan kalian menarik juga gitu. Terus habis itu teman-teman juga sangat-sangat antusias dan itulah yang kita butuhkan untuk negara ini. Kayaknya gitu. Foto dulu deh, yuk. Guys, silakan yang bisa on cam ya. Aku kembalikan ke Kak Admin. Udah belum ya? Kita on cam dulu ya, teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Silakan dinantikan lagi diskusi September, kemungkinan pertengahan September atau pertengahan atau akhir September. Follow Kumi untuk ikut
mengikuti acara-acara terbaru kami. Menyenangkan sekali, menyenangkan. Senang berjumpa dengan wajah-wajah baru. Mari kita bahas lebih banyak buku lagi di masa depan. Bye-bye. Terima kasih Kak Megi, terima kasih semuanya. Selamat sore.